Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Anissa dari kelas 4TA25 dengan NPM 1221318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dengan topik pembahasan manajemen risiko dan risiko bisnis. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Halo semuanya, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dalam risiko bisnis dalam sektor usaha dengan fokus pada pendekatan problem based dan tinjauan dari perspektif hukum. Materi ini sangat relevan di era bisnis modern yang penuh ketidakpastian. Risiko bisnis adalah suatu yang tidak bisa dihindari dalam dunia usaha. Setiap organisasi, sekecil atau sebesar apapun, pasti akan menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen risiko menjadi sangat penting dalam studi ini. Kita akan membahas bagaimana pendekatan problem based dan perspektif hukum bisa membantu dalam mengelola risiko secara komprehensif. Risiko bisnis dibagi ke dalam 5 kategori utama, yaitu strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Relevansi manajemen risiko. Mengapa manajemen risiko itu penting? Karena organisasi yang gagal mengenali dan mengelola risiko akan rentan terhadap kegagalan strategis dan kerugian besar. Manajemen risiko perlu diintegrasikan dalam strategi bisnis dan tentu saja harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di sektor masing-masing, seperti dari OJK untuk keuangan atau Kementerian di SDM untuk sektor energi. Kemudian selanjutnya, sektor usaha dan profil risiko. Setiap persektor usaha memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Misalnya, sektor perbankan menghadapi risiko pasar dan likuiditas, sedangkan sektor energi harus menghadapi risiko lingkungan dan izin operasional. Oleh karena itu, manajemen risiko harus kontekstual dan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku. Untuk memperjelas konsep ini, mari kita simak kasus fiktif PT XYS Energi, sebuah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Perusahaan ini menghadapi gelombang protes dari masyarakat setelah muncul dugaan pencemaran sungai yang diduga berasal dari aktivitas tambang mereka. Dugaan ini memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan dan lingkungan di wilayah sekitar. Sebagai akibat dari tekanan masyarakat dan sorotan media, pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasi perusahaan. Tidak hanya itu, PT XYS Energi juga harus menjalani audit lingkungan yang ketat dan menghadapi risiko serius baik dari sisi hukum maupun reputasi. Pendekatan problem base, kita memetakan risiko dari lingkungan, hukum, operasional, dan reputasi. Mitigasinya meliputi revisi pengelolaan limbah, audit kepatuhan, perbaikan instalasi, program CSR, dan komunikasi yang lebih terbuka. Selain itu, peninjauan ulang dokumen AMDAL dan izin lingkungan juga menjadi langkah penting. Selanjutnya, pendekatan berbasis masalah dan perspektif hukum. Pendekatan berbasis masalah membantu kita fokus pada persoalan nyata yang dihadapi perusahaan. Kita cari tahu akar penyebabnya, lalu susun solusi yang tepat. Jadi bukan cuma mengatasi gejalanya, tetapi menyelesaikan masalah dari sumbernya. Kemudian perspektif hukum. Perspektif hukum penting untuk memastikan perusahaan patuh terhadap aturan dan terhindar dari sanksi. Misalnya, pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bisa berujung pada denda bahkan pidana. Selanjutnya, risiko hukum juga bisa datang dari kontrak bisnis atau masalah ketenaga kerjaan. Keliru menyusun perjanjian atau melakukan PHK tanpa prosedur bisa jadi persoalan yang besar. Karena itu, tim hukum punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, implementasi di berbagai sektor. Di sektor perbankan, manajemen risiko sangat terstruktur sesuai dengan POJK nomor 18 tahun 2016. Bank wajib mengelola 8 jenis risiko seperti risiko kredit, likuiditas, hingga kepatuhan, reputasi, dan lain-lain. Untuk itu, bank membentuk unit manajemen risiko dan rutin menyusun laporan profil risiko sebagai bagian dari pengawasan internal. Kemudian pada sektor UMKM.
Berbeda dengan sektor perbankan, UMKM masih minim struktur formal dalam manajemen risiko. Pada risiko ini sangat rentan terhadap gangguan usaha. Solusinya bisa dengan cara UMKM membutuhkan pelatihan, pendampingan, serta penyederhanaan metode penilaian risiko agar manajemen risiko bisa menjadi bagian dari budaya usahanya. Selanjutnya, integrasi dalam tata kelola perusahaan. Manajemen risiko bukan lagi sekedar aktivitas administratif, melainkan bagian penting dari prinsip Good Corporate Governance, yaitu GCG. GCG menekankan 5 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dalam praktiknya, integrasi manajemen risiko dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari penyusunan peta risiko atau risk map, kemudian pelaporan risiko secara berkala, hingga pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia. Beberapa perusahaan bahkan membentuk jabatan khusus Chief Risk Officer atau CRO sebagai pengambilan keputusan utama dalam pengelolaan risiko. Selain itu, sistem Enterprise Risk Management atau ERM juga banyak diterapkan. Sistem ini tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga melihat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, aspek hukum, preventif dan kuratif. Dalam manajemen risiko, aspek hukum terbagi menjadi 2 pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sejak awal. Ini meliputi dalam memastikan kontrak bisnis dibuat dengan jelas, lalu melakukan audit hukum secara rutin, serta menyusun standar operasional prosedur yang berbasis hukum. Sementara itu, pendekatan kuratif dilakukan ketika risiko hukum sudah terjadi, seperti menghadapi gugatan atau sengketa. Di sini penyelesaiannya dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau alternatif, seperti mediasi dan arbitrase. Dalam hal ini, peran tim legal sangat krusial dalam melindungi bisnis, baik untuk mencegah risiko hukum maupun menangani masalah yang muncul secara efektif. Etika bisnis dan CSR. Etika bisnis sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan, sedangkan CSR atau tanggung jawab sosial membantu mengurangi risiko sosial dan lingkungan. Seperti contohnya, perusahaan bisa menyediakan air bersih, beasiswa, pelatihan kerja, dan menanam pohon. Di era digital seperti sekarang, respon cepat terhadap tekanan publik sangat krusial untuk menjaga citra dan kepercayaan. Selanjutnya, tantangan dan masa depan manajemen risiko. Di masa depan, tantangan manajemen risiko semakin kompleks. Risiko seperti serangan cyber, perubahan iklim, dan geopolitik harus ditangani dengan strategi baru. Perusahaan perlu membangun budaya risiko di mana semua pihak dalam organisasi sadar dan aktif dalam pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu risiko bisnis ada setiap sektor dan tidak bisa dihindari. Karena itu, penting untuk mengelolanya melalui identifikasi, analisis, hingga mitigasi. Setiap sektor punya jenis risiko yang berbeda, sehingga pendekatannya harus disesuaikan. Kemudian, aspek hukum membantu memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi. Etika dan CSR juga penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Kemudian di tengah tantangan global seperti risiko digital dan iklim, manajemen risiko harus adaptif dan integrasi. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan. Demikian pembahasan saya kali ini tentang manajemen risiko dan risiko bisnis. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dunia usaha secara strategis dan bertanggung jawab. Terima kasih dan sampai jumpa.